Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Sehat selalu tentunya dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Prianto Jabri kembali menyapa informasi Anda dengan informasi penting dan menarik yang sayang untuk Anda lewatkan tentunya pagi ini di program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pemerintah Sulawesi Selatan terus berupaya untuk meningkatkan derajat dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berbagai program pun dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dalam meningkatkan tentunya kesadaran bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat di momentum Hari Kesehatan Nasional yang ke-57 ini. Dan pagi ini tentunya kita akan membahas langsung bersama dengan dua orang narasumber yang telah bergabung bersama kita pagi ini. Yang pertama ada Dr. Bakhtiar Baso selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat? Salam sejahtera, sehat. Alhamdulillah sehat. Dan ada Bapak Muhammad Husni Tamrin selaku Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, untuk tema kita pagi ini adalah Hari Kesehatan Nasional yang ke-57, Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Dan pertama mungkin saya ke Dr. Bakhtiar Baso terlebih dahulu. Pak, untuk bisa dijelaskan apa saja yang menjadi program yang diprioritaskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa seluruh tanah air yang kami cintai, kami banggakan. Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-57, saya kira kita seluruh bangsa Indonesia memperingati ini. Dan dalam masih suasana pandemi COVID-19, walaupun bangsa ini sudah cukup melandai COVID ini, tapi kita harus tetap waspada, jangan sampai gelombang ketiga itu mengancam kita. Oleh karena itu kita di Sulawesi Selatan tetap prioritas utama adalah penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan Sulawesi Selatan sampai hari ini alhamdulillah angka kasus sudah semakin turun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah Allah semoga kasus ini melandai dan mudah-mudahan Allah mengangkat kasus ini dan kondisi pandemik segera hilang dan kita beraktivitas seperti biasa. Kemudian program dalam rangka itu tentunya kita harus memprioritaskan program vaksinasi. Kita di Sulawesi Selatan ini sudah mencapai angka 43% sampai hari ini untuk vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 masih sekitar 26%. Nah, oleh karena itu baru Kota Makassar di Sulawesi Selatan yang herd immunity, Kota Makassar dosis 1-nya sudah mencapai 76%, kemudian dosis 2-nya sudah 55 sekian persen. Oleh karena itu kami menghimbau seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan bisa mengikuti Kota Makassar, bisa mencapai herd immunity dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena target nasional 50% sampai akhir November ini diminta seluruh kabupaten kota di Indonesia mencapai angka 50% pada dosis pertama vaksinasi dan diharapkan akhir Desember proses vaksinasi ini, program vaksinasi kita seluruh Indonesia bisa mencapai 70%. Nah, kita berharap Sulawesi Selatan bisa masuk pada kondisi 70% dosis pertama pada akhir Desember 2021 ini. Oke, baik. Dokter Bakhtiar kan tadi sempat menyebut bahwa proses vaksinasi khususnya untuk di wilayah Kota Makassar ya. Lalu bagaimana dengan untuk wilayah daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan, Dok? Ya, jadi saya kira semua digalakkan. Jadi yang saya maksud Makassar ini sudah herd immunity. Oleh karena itu kita berharap akhir November 2021 Sulawesi Selatan seluruh kabupaten kota kita sudah minimal di angka 50%. Nah, sudah ada sekitar 7-8 kabupaten yang sudah masuk pada level PPKM level 2. Persyaratan PPKM level 2, vaksinasinya itu harus 50% ke atas. Kalau belum sampai 50% atau belum sampai 40-50%, itu akan naik ke level 3, PPKM level 3. Nah, oleh karena itu kita berharap angka-angka ini terus kita genjot di Sulawesi Selatan, dan kami sangat berharap masyarakat Sulawesi Selatan khususnya beberapa kabupaten kota
Kiranya kondisi melandai ini tidak menjadikan kita justru tidak vaksin. Justru kita harus mempercepat proses vaksinasi supaya kita bisa menjaga tubuh kita, diri kita, jikalau tidak diminta-minta, gelombang-gelombang ketiga COVID itu akan muncul lagi. Berarti kita sudah siap dengan kondisi seperti itu. Oke, baik dok. Artinya memang untuk proses vaksinasi sendiri bukan hanya digenjot untuk wilayah daerah Kota Makassar sendiri yang ada di Sulawesi Selatan, tapi memang mencakup secara keseluruhan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Target kita kan itu 7 juta lebih masyarakat. Nah sekarang untuk dosis 1 kita sudah di angka 3 juta lebih, sudah hampir 4 juta. Kemudian untuk dosis 2 kita sudah di angka hampir 2 juta. Jadi saya kira angka ini mudah-mudahan kita bisa capai dalam akhir Desember 2021. Baik, terima kasih dok. Saya ke Pak Husni Tamrin dulu Pak. Nah, untuk program Germas sendiri Pak, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tentunya yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Bisa dijelaskan seperti apa program Germas ini Pak? Ya. Germas itu gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Ya. Nah ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 2017. Siapa yang harus bergerak sehat? Masyarakat itu sendiri. Nah tentu dalam rangka meningkatkan imun. Ya. Supaya orang kebal terhadap penyakit. Nah itu. Yang pertama adalah tujuannya adalah bagaimana mengubah perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Ini utama ya. Jadi Germas itu adalah sebuah cita-cita ajakan yang mengajak seluruh elemen bangsa yang selama ini kita tidak berperilaku tidak hidup sehat untuk berperilaku hidup sehat. Nah, seperti misalnya yang pertama itu aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik ini sangat penting ya, sangat penting. Nah, kalau di kota ini kan seharusnya ya kalau pagi kita aktivitas fisik dulu lah. Pola kebiasaan tidak hidup sehat misalnya pagi mandi air hangat ya, dihentikan dengan cara menghangatkan diri. Ya, aktivitas fisik dulu, berkeringat baru mandi. Nah, ini yang harus dilakukan sehingga kita bugar untuk melakukan aktivitas sehari-hari sehingga kita mampu produktif. Nah, itu kan. Yang kedua, pola makan ya. Hari ini kan ada beberapa pameran ya. Pameran adalah buah dan sayur ya. Khasnya adalah makanan-makanan segar yang berserat. Nah, ini juga budaya-budaya ibu-ibu kebiasaan harus diubah. Ya. Nah, di Makassar ini kan misalnya akses kita dapat sayur sangat banyak. Setiap kompleks ada penjual sayur masuk, ada penjual ikan, tapi ironisnya perilaku tidak sehatnya ibu-ibu kita kulkasnya besar dalam rumah. Baik. Iya kan? Ya. Tidak perlu. Kita beli tiap hari lah. Iya kan? Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, terus kedua adalah perilaku tidak sehat juga di kalangan ibu-ibu adalah pola makan untuk keluarga adalah kepraktisan. Anaknya pulang dari sekolah, teriak, "Mbak, mau makan." Ibunya bilang apa? Nah, ada Indomie, rebus siram aja. Nah, ini kan. Nah, itu. Baik, ini menarik nih Pak Husni Tamrin. Germas ini kan merupakan program atau yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ya, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya. Lalu proses penginformasiannya kepada atau kegiatan Germas ini sendiri hanya sekedar sosialisasi saja atau seperti apa cara Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat? Ya, saya kira yang kita lakukan kan lebih banyak publikasi dan edukasi ya. Nah, ini yang kita banyak lakukan dalam bentuk edukasi ke seluruh elemen masyarakat ya. Nah, pendekatan ini baik ke kelompok-kelompok masyarakat pekerja, kelompok anak sekolah. Nah, ini yang wajib melakukan Germas ini yang wajib. Dan begitu pula dengan ormas-ormas. Ini semua kita masuki ya. Kita masuki. Makanya aktivitas Germas ini dilakukan di semua tatanan. Baik di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan pekerja maupun tatanan tempat-tempat umum. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, tujuannya itu tadi masyarakat sadar, mau dan mampu melakukan Germas itu. Nah, contohnya tadi ya, kalau pagi aktivitas fisik minimal 15 menit aja. Nah, dan rangka hidup sehat. Oke, baik Pak. Kita akan melanjutkan perbincangan kita pagi ini tentunya di program Sapa Sulsel. Dan jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Baik, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya.
Nah, baik nih Pak, saya kembali ke Dokter Bahtiar tentunya mengenai Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Tentunya seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa untuk merubah perilaku atau pola pikir masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dalam keseharian atau sehari-hari itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Lalu seperti apa langkah atau tindakan yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sendiri? Ya, jadi yang pertama Sulawesi Selatan ini kan salah satu provinsi yang baru-baru saja tadi kita mendengar Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi tersehat di Indonesia. Dari sekian kabupatennya kita masuk 14 ya Pak Usni? Iya, 14. 14 kabupaten kota sehat kita masuk dalam jajaran kabupaten kota sehat yang berprestasi secara nasional. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya tidak susah untuk melakukan ini. Hanya dibutuhkan kebiasaan kita untuk melakukan itu. Apa yang menjadi syarat Germas tersedia di seluruh Sulawesi Selatan. Daerah kita subur, daerah kita punya banyak buah, tinggal masyarakatnya memanfaatkan itu. Nah, persoalannya memang tidak semudah membalik tangan kondisi ini. Karena pengaruh-pengaruh lifestyle, pengaruh-pengaruh kehidupan, pengaruh-pengaruh makanan yang sudah sangat mengglobal, pengaruh-pengaruh pesan makanan yang di tempat tidur, di rumah saja, dalam waktu sekian menit sudah hadir, itu kan tidak perlu butuh energi, tidak perlu bergerak, sudah datang. Nah, oleh karena itu, tantangan-tantangan seperti ini yang harus kita lakukan, harus ada penyuluhan pada level semua tingkatan. Jadi pada tingkat hulunya dulu, kita harus menyelesaikan ini persoalan pada tingkat bagaimana teman-teman, khususnya di promosi kesehatan ini, bisa meyakinkan pertama para pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan di bidang kesehatan, pengambil kebijakan di bidang publik, atau pengambil kebijakan di bidang politik. Itu yang pertama kita lakukan, sosialisasi pemahaman terhadap gerakan masyarakat hidup sehat ini. Karena Germas ini adalah himbauan pemerintah pusat, himbauan Bapak Presiden, dan bukan cuma 1-2 menteri, banyak menteri seluruh kementerian terlibat. Dan itu adalah perintah pimpinan negara untuk mensukseskan kegiatan ini. Nah, oleh karena itu, saya kira untuk Sulawesi Selatan, kita meraih provinsi sehat, 14 kabupaten kita kota sehat di 2021 ini adalah ukuran bahwa Sulawesi Selatan sebenarnya tidak sulit untuk menerapkan Germas ini. Dan tidak mungkin kita bisa meraih 14 kabupaten itu kalau Germas tidak jalan. Itu pasti. Itu berarti membuktikan bahwa proses Germas di Sulawesi Selatan itu jalan. Tapi perlu kami ingatkan, Germas itu bukan hanya milik Dinas Kesehatan, milik seluruh organisasi perangkat daerah di Sulawesi Selatan, terutama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Dialah yang menjadi ujung tombak kita, Bapelitbangda namanya. Kemudian itulah yang menjabarkan ke seluruh komponen. Dan yang menariknya lagi, ibu-ibu bupati, ya Pak Usni ya, di seluruh Sulawesi Selatan, ketua tim penggerak PKK, bupati, ibu bupati, wali kota, itu menjadi ketua tim forum, ketua forum kabupaten kota sehat di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, baik itu. Dok, kalau untuk Germas sendiri gerakan masyarakat hidup sehat ini ya, nah pastinya kan akan mencapai ke daerah-daerah pelosok juga. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk daerah-daerah pelosok, mohon maaf, bahwa mungkin kurang mempercayai bahwa oke, dengan kegiatan saya sehari-hari ya seperti ini sudah hidup sehat. Lalu langkah yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan seperti apa? Saya kira begini deh, mungkin itu terbalik. Justru untuk memberi pemahaman kepada masyarakat di pedesaan itu tidak susah. Karena kenapa? Pengaruh-pengaruh lifestyle itu belum begitu banyak di sana. Yang masalah sebenarnya daerah perkotaan, di mana makanan siap saji yang dulu hanya dimakan di orang di Amerika, di Eropa, sekarang sudah ada Pak di kita. Nah, ini untuk merubah perilaku ini susah Pak. Saya kasih contoh Pak. Saya aja cucu saya atau anak saya kan masih ada yang SMP, saya aja kita makan di sini nak, wah ikan bakar kampungan Pak. Sekarang itu makanan KFC bos, sekarang itu McD bos, ini bos, ini. Jadi mereka tidak mau menyentuh lagi pada level makanan-makanan tradisional food. Nah, sedangkan tradisional food ini yang dipahami Germas. Nah, walaupun sebenarnya makanan-makanan lifestyle itu boleh, tidak harus tidak boleh, boleh saja, cuma harus berimbang, harus berimbang, gizinya dan sebagainya. Nah, cuma pada level daerah deh, yang penting kita kasih pemahaman, gizi itu harus seimbang, sehingga
persoalan-persoalan Germas juga menyentuh persoalan stunting nanti. Baik. Nanti mungkin Pak Husni bisa jelaskan stunting itu seperti apa. Oke. Penanganannya di Sulawesi Selatan. Ya. Makasih. Baik. Terima kasih, Dok. Nah, ini saya kembali ke Pak Husni Tamrin. Pak, untuk indikator-indikator dari Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini sendiri, apa sih keberhasilan atau tantangan-tantangan dari program Germas ini sendiri seperti apa? Ya tentu tentu indikatornya adalah ketika berubah perilaku ini. Ya, 7 indikator itu di Germas. Yang pertama menyangkut aktivitas fisik, ya dilihat gimana kegiatan aktivitas fisik kita ya. Kalau budaya aktivitas fisik kita kan kita semua tahu, tidak semua malas ya. Contoh kalau kita ke tempat kerja ya, ke kantor, seandainya itu kendaraan bisa masuk di samping meja diketik masuk. Nah ini contoh sebenarnya betapa malasnya kita melakukan. Nah ini yang harus diubah ya, diubah. Yang kedua adalah kebiasaan makan buah dan sayur. Seperti dikatakan tadi Pak Dokter, nah biasanya kita dunia kepraktisan, makanan-makanan instan. Nah ini yang harus berubah, itu indikator. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebiasaan merokok. Nah ini juga harus dihindari. Kebiasaan minum alkohol, nah ini juga harus dihindari sebagaimana Germas. Kebiasaan membersihkan lingkungan, nah, kebiasaan ya buang air di jamban, tidak di sembarang tempat. Nah, alhamdulillah ini untuk jamban ini ya, kita untuk masyarakat bebas buang air saram tempat, itu kita sudah mencapai 94%. Jadi tinggal 6% itu masyarakat Sulsel buang air di sembarang tempat. Jadi kita dari 24 kabupaten, sudah 20 kabupaten yang bebas buang air besar sembarang tempat. Tidak ada lagi masyarakat yang buang air sembarang tempat. Makanya Pak Dokter tadi bilang, tadi penyerahan ya penghargaan kabupaten kota sehat, itu 36 kabupaten kota se-Indonesia yang dapat penghargaan, 14 dari Sulawesi Selatan. 14, karena persyaratannya adalah harus masyarakatnya stop buang air besar di sembarang tempat. Nah, ini adalah indikator-indikator capaian kita ya. Nah, karena apa? Nah, ini juga dikatakan tadi Pak Dokter bahwa nah, buang air sembarang tempat itu ada pada persoalan hulu. Nah, ketika ini bisa menjadi sumber penularan penyakit, sebagai sumber penyakit-penyakit infeksi. Nah, untuk itu ya 7 item ini harus kita ubah. Perilaku kita harus sehat. Kalau perilaku kita sehat, ya insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti sekarang ya, COVID. Nah, COVID mengamanahkan kita selalu cuci tangan. Baik. Padahal sebenarnya di dalam Germas sudah ada itu. Itu sudah dari dulu sebenarnya kan. Sudah dari dulu. PHBS. Iya, PHBS. Sudah Perilaku jelaskan hidup dari bersih dulu dan dengan PHBS-nya nih. Dari dulu. Nah, kemarin itu yang kita tahu, yang berhubungan dengan cuci tangan adalah penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan seperti diare. Tapi hari ini dengan COVID terbukti bahwa ya gara-gara tidak cuci tangan ternyata bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, bahkan menyerang paru-paru. Ya kan? Nah, ya, makanya sangat pentinglah kebiasaan cuci tangan ini. Baik. Ini pembahasan kita menarik Pak Husni Tamrin tentunya mengenai program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Namun kita jeda sejenak tentunya. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kami akan segera kembali. Baik, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel bersama saya Aprianto Jabri di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik, Pak Husni Tamrin, kita melanjutkan perbincangan kita tentunya di pagi hari ini yang sangat menarik untuk Germas tentunya program dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, lalu mengenai tentang pelayanan atau tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan sendiri untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan seperti apa? Mungkin terlebih dahulu, mohon maaf ke Dr. Baktiar, seperti apa? Ya, terima kasih Dek. Jadi sebenarnya pelayanan kita itu kita memiliki 450 sekian puskesmas di seluruh Sulawesi Selatan dan kita ada 102 kurang lebih rumah sakit di Sulawesi Selatan. Semua ini sudah tersedia tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga ahli kesehatan lainnya seperti teman-teman dari kesehatan masyarakat, dari laboratorium, dari gizi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kesiapan pemerintah provinsi sebenarnya dan kabupaten kota dalam penanganan Germas dari sisi SDM sudah sangat siap. Nah, oleh karena itu kesiapan ini harus dibarengi dengan langkah-langkah politis di mana dukungan yang kami sangat berharap
dari pemerintah provinsi. Kami memastikan Bapak Gubernur kami, Pak PLT sangat concern dengan ini. Buktinya beliau telah memberikan anggaran germas cukup besar di APBD, anggaran penanganan stunting juga cukup besar. Itu bukti bahwa concern atau komitmen pemerintah provinsi terhadap ini sangat baik. Kemudian kabupaten kota juga demikian. Saya kira kita menghimbau kepada Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Wali di seluruh Sulawesi Selatan. Buktinya 14 kabupaten kota meraih penghargaan. Itu membuktikan bahwa komitmen para bupati, wali kota kita sangat baik di Sulawesi Selatan. Nah, tinggal seperti apa? Kami, saya kira, orang-orang kesehatan, dengan dukungan politis yang begitu kuat ini, kita harus bergerak cepat. Harus bergerak siap siaga. Sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, gerakan masyarakat hidup sehat tidak boleh hilang. Kalau ini sukses, insya Allah sangat membantu gerakan penanganan COVID-19. Karena semua yang diminta, cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, itu sudah lama kita lakukan. Andaikan penanganan TBC, TB, persis penanganan pandemi, TB sudah lama selesai. Begitu juga penyakit lainnya, diare dan sebagainya. Andaikan kita rajin. Kenapa ini masih muncul? Mudah-mudahan Allah menurunkan COVID-19 ini berdampak positif bagi penyakit-penyakit lainnya yang bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Saya kira begitu. Baik Dok, terima kasih. Saya beralih ke Pak Husni Tamrin tentunya. Tadi mengenai tentang kinerja atau pelayanan tenaga medis yang ada di rumah sakit dan juga puskesmas. Lalu seperti apa untuk pelayanan di Posyandu sendiri, termasuk tentang stunting sendiri, progresnya seperti apa Pak? Oke, jadi yang pertama bicara pelayanan, sebenarnya kita di kesehatan ini kan ada siklus hidup manusia ya, continue of care ini, pelayanan. Nah inilah yang dituangkan dalam bentuk standar pelayanan minimal. Jadi apa kurangnya pemerintah kita ini? Bayangkan pelayanan kesehatan diberikan sejak dari dalam kehamilan sampai lansia yang diberikan. Nah, terus di Posyandu, saya kira ini mesti digerakkan ya, didorong terus bagaimana masyarakat ayo ke Posyandu. Karena tujuannya untuk mendeteksi dini, ya, deteksi dini ada tidak gangguan penyakit terhadap anak-anak balita kita. Karena apa? Anak-anak itu kalau 3 bulan berturut-turut tidak terjadi kenaikan berat badan, itu artinya ada penyakit dalam tubuhnya. Ya kan, seperti itu. Nah, sekarang ini ya, yang lagi ini adalah stunting. Stunting ini adalah kekurangan gizi kronik sejak dalam janin dan 2 tahun setelah lahir. Nah, ya kan setelah lahir. Nah itu harus dipenuhi betul bahwa ketika orang hamil, ya hamil maka kebutuhan nutrisinya itu semakin meningkat. Nah itu harus semakin meningkat sehingga dipenuhi kebutuhan janin itu. Nah, ketika orang anak stunting ada 3 gangguannya, gagal yang dia kelihatan. Pertama, gagal tumbuh kembang, sehingga piarawannya pendek. Dia pendek. Kedua, gangguan metabolisme. Ketika terjadi gangguan metabolisme, ya antibodinya lemah, kekebalan tubuh. Yang hal lainnya adalah ketika dia dewasa, ya, ketika dewasa mudah kena penyakit-penyakit tidak menular, ginjal, jantung. Yang ketiga adalah gangguan kognitif, tingkat kecerdasan. Karena perkembangan otak ini ya tidak berkembang secara maksimal. Nah, pesan Pak PLT Gubernur itu ya menyatakan jangan sampai ada anak stunting lagi di Sulsel. Kalau begitu kita harus bergerak mencegah stunting. Caranya adalah bagaimana memberikan perhatian perawatan terhadap ibu-ibu hamil. Nah, harus dijaga, tidak boleh lagi ada anak stunting lahir di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Husni Tamrin. Tentunya pelayanan secara merata ya diberikan untuk masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Terakhir ke Dr. Bakhtiar, untuk dari Dinas Kesehatan sendiri Provinsi Sulawesi Selatan sebagai stakeholder untuk dunia kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan seperti apa Pak? Ya, jadi saya kira kita menghimbau ya kepada seluruh teman-teman yang bergerak di dunia kesehatan untuk senantiasa mempertegas kinerja kita dengan baik, mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat, tidak tebang pilih dalam melakukan pelayanan, kemudian cepat melakukan pelayanan tanpa dulu mempersoalkan administrasinya. Jadi kadang-kadang ini kan orang minta administrasi dulu nih di rumah sakit, padahal sudah gawat, tidak boleh. Layani dulu, administrasi belakangan. Kemudian kami menghimbau kepada mitra kami BPJS Kesehatan untuk senantiasa memberikan bantuan, memberikan dorongan, dan melakukan percepatan pelayanan. Bukan cuma percepatan pelayanan, juga percepatan untuk memberi hak-hak kepada baik dokter,
baik para medis dan seluruh stakeholder yang ada dalam pelayanan kesehatan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kami juga menghimbau kepada seluruh teman-teman yang ada di kabupaten kota, hendaknya terus melakukan gerakan vaksinasi ini, karena ada program inovasi daripada Bapak Gubernur, PLT Gubernur Sulawesi Selatan, gerakan massal vaksinasi dipercepat atau gebuk vaksinasi. Oleh karena itu lakukan itu, dan saya yakin kita mampu melakukan itu. Selamat teman-teman bekerja, amal jariah kita senantiasa didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dok tentunya untuk program Germas ini, semoga sukses dan lancar, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Baik, demikian perbincangan kita pagi ini, Saudara, dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Akhir kata, saya Aprianto Jabri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa Saudara, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, terus terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan sampai jumpa.